Suatu ketika, saya terlibat dalam sebuah percakapan yang awalnya tampak seperti percakapan biasa. Saya sedang berbicara dengan rekan kerja saya, dia bertanya mengenai keputusan yang baru saja saya ambil. Ke dalam percakapan itu, saya berusaha menjelaskan secara mendalam mengenai alasan-alasan yang mendasari keputusan saya, berharap dia bisa lebih memahami situasi tersebut dengan jelas. Saya memberikan detail-detail yang saya anggap penting, tetapi ternyata esok harinya, saya mendengar bahwa informasi yang saya bagikan justru menimbulkan kebingungan. Beberapa orang mulai membicarakan hal-hal yang seharusnya tidak menjadi perhatian mereka. Saya merasa kaget dan agak kecewa, menyadari bahwa saya telah terlalu banyak memberikan informasi yang sebenarnya tidak perlu dibahas. Hal ini menjadi pengalaman berharga bagi saya, karena saya belajar bahwa kadang-kadang berbicara terlalu banyak justru dapat menimbulkan masalah baru, alih-alih menyelesaikan yang sudah ada. Dari kejadian ini, saya mulai merenung dan menyadari pentingnya kebijaksanaan dalam berbicara. Ke dalam berkomunikasi, kita seringkali merasa ingin memberikan informasi sebanyak-banyaknya agar orang lain bisa memahami sepenuhnya, atau bahkan merasa bahwa kita harus berbicara lebih banyak untuk menunjukkan kepandaian kita. Namun, dalam banyak situasi, kebijaksanaan terletak pada kemampuan kita untuk memilih kapan harus berbicara dan seberapa banyak informasi yang perlu dibagikan. Terkadang, terlalu banyak berbicara justru bisa menimbulkan kebingungan dan spekulasi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, saya mulai belajar untuk lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata dan membatasi diri dalam memberikan informasi yang hanya relevan dan penting bagi orang lain. Dalam konteks profesional, saya semakin sadar bahwa penting untuk menyampaikan informasi yang benar-benar relevan dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Ketika kita bekerja dalam tim atau berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja, kita harus bisa membedakan mana informasi yang perlu disampaikan dan mana yang tidak penting. Terlalu banyak memberikan detail yang tidak relevan bisa menyebabkan orang lain merasa kewalahan, atau bahkan kehilangan fokus pada inti masalah yang sedang dibahas. Ke dalam banyak kesempatan, saya menyadari bahwa memberikan penjelasan yang terlalu rinci atau membahas masalah yang tidak terkait dengan pekerjaan justru bisa mengganggu alur percakapan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Pengaruh positif dari kebijaksanaan dalam berbicara sangat terasa setelah saya mulai menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi saya dengan rekan-rekan kerja menjadi lebih lancar dan fokus, karena saya belajar untuk lebih selektif dalam berbicara dan hanya memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan. Saya menjadi lebih efisien dalam menyampaikan pesan, dan orang-orang pun lebih menghargai cara saya berkomunikasi. Tidak lagi terlalu banyak membahas hal-hal yang tidak perlu, saya merasa lebih tenang dan dihargai, karena saya dapat mengendalikan percakapan dengan cara yang lebih bijaksana dan tidak berlebihan. Saya pun lebih fokus pada inti masalah, dan hanya berbicara ketika itu benar-benar diperlukan. Selain itu, saya juga belajar tentang pentingnya menghormati batasan dalam berbicara. Seiring berjalannya waktu, saya semakin menyadari bahwa kemampuan untuk menghormati batasan ini merupakan salah satu keterampilan komunikasi yang paling penting. Banyak situasi di mana kita merasa perlu memberikan penjelasan panjang lebar atau berbagi informasi lebih banyak sebagai bentuk pertanggungjawaban, atau bahkan untuk mempengaruhi pandangan orang lain. Namun, kenyataannya, dalam banyak hal, orang hanya membutuhkan panduan atau arahan singkat, bukan penjelasan yang terperinci atau informasi yang berlebihan. Saya ingat suatu kejadian ketika seorang teman datang kepada saya untuk meminta nasihat. Alih-alih memberikan penjelasan yang panjang atau membicarakan hal-hal pribadi yang tidak relevan, saya memilih untuk memberikan pandangan umum dan memberi ruang bagi teman saya untuk berpikir dan mencari solusi sendiri. Pada awalnya, saya merasa kesulitan, karena saya merasa sangat ingin membantu dengan memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Namun, saya ingat bahwa memberikan ruang bagi orang lain untuk berpikir dan mengambil keputusan sendiri adalah cara yang lebih efektif dan lebih menghormati kebijaksanaan mereka. Dengan memberi mereka kebebasan untuk menemukan jalan keluar sendiri, saya tidak hanya menghormati kapasitas mereka, tetapi juga membantu mereka tumbuh. Dalam hal ini, saya juga belajar bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain merespons informasi yang kita berikan. Kita hanya bisa mengendalikan cara kita menyampaikan informasi tersebut.
Ke dalam setiap percakapan, kita bisa memilih untuk berbicara dengan bijaksana dan menghindari dorongan untuk mengungkapkan lebih dari yang dibutuhkan. Hal ini memberikan kita rasa tenang dan lebih terhormat, karena kita tidak perlu mengungkapkan segala sesuatu yang kita tahu. Ada kalanya, meskipun kita memiliki banyak pengetahuan, lebih baik untuk tidak mengatakannya, karena berbicara tanpa kendali dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, saya mulai merasakan bahwa ada kekuatan besar dalam diam. Ada kalanya, meskipun kita tahu banyak hal, lebih bijaksana untuk tetap diam dan hanya berbicara ketika itu benar-benar diperlukan. Kebijaksanaan untuk memilih kapan berbicara dan kapan tidak mengatakannya memberi kita ketenangan dan pengendalian diri yang luar biasa. Saya mulai menyadari bahwa dengan memilih untuk berbicara dengan lebih selektif, saya bisa menjaga kualitas percakapan dan memperdalam hubungan saya dengan orang lain. Hal ini karena orang merasa dihargai dan dipahami, bukan hanya didengarkan tanpa perhatian. Bahkan dalam percakapan sehari-hari, saya mulai lebih berhati-hati dalam mengungkapkan kata-kata. Kebijaksanaan ini bukan hanya tentang menghindari berbicara terlalu banyak, tetapi juga tentang menghormati orang lain dengan mendengarkan mereka lebih banyak. Bahasa tubuh dan cara kita mendengarkan dapat memperdalam hubungan kita dengan orang lain, karena mereka merasa dihargai ketika kita benar-benar memberi perhatian pada apa yang mereka katakan. Saya menyadari bahwa komunikasi yang baik bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan dengan penuh perhatian dan menghargai pandangan orang lain. Satu hal lagi yang saya pelajari dari pengalaman ini adalah tentang bagaimana menghindari ego dalam berbicara. Seringkali, dorongan untuk berbicara terlalu banyak datang dari ego kita. Kita merasa ingin terlihat pintar, berwibawa, atau superior dalam percakapan. Namun, kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuan kita untuk merendahkan ego dan menghindari keinginan untuk selalu menjadi pusat perhatian. Saya ingat suatu pertemuan kerja di mana saya merasa sangat ingin menyampaikan pandangan saya, meskipun sebenarnya hal tersebut tidak diperlukan. Saya khawatir jika saya tidak berbicara, orang lain mungkin menganggap saya tidak kompeten atau tidak peduli. Namun, ketika saya memilih untuk menahan diri dan hanya berbicara saat benar-benar diperlukan, saya menyadari bahwa orang lain lebih menghargai sikap saya. Mereka lebih menghormati saya karena saya memilih untuk berbicara dengan bijaksana dan menghindari ego saya. Dengan menahan ego dan berbicara dengan lebih bijaksana, saya merasa bahwa saya tidak hanya menjaga kualitas percakapan, tetapi juga mengembangkan diri saya sendiri. Saya belajar untuk lebih sabar dan tidak terburu-buru dalam mengungkapkan pendapat, karena saya tahu bahwa tidak semua hal perlu dibicarakan secara langsung. Kebijaksanaan ini membantu saya untuk lebih menghormati waktu dan perhatian orang lain, serta memperdalam hubungan saya dengan mereka. Akhirnya, saya menyadari bahwa kebijaksanaan dalam berbicara bukan hanya tentang menghindari berbicara terlalu banyak atau terlalu sedikit, tetapi tentang menggunakan kata-kata dengan penuh tanggung jawab. Kata-kata memiliki kekuatan yang besar, dan dengan kekuatan itu datang tanggung jawab untuk menggunakannya dengan bijaksana. Mengungkapkan hanya apa yang perlu diungkapkan, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk berpikir dan berkembang, adalah bentuk kebijaksanaan yang paling tinggi. Ketika kita belajar untuk berbicara dengan bijaksana, kita tidak hanya menghormati orang lain, tetapi juga diri kita sendiri.